Nikah yuk. Yuk. Salah satu impian gue akhirnya terwujud. Jawab! Ya! Kuburan! Hidup itu gak kayak di komikmu. Tapi aku ini bukan catur, Pak. Yang Papa bisa mainin seenaknya aja. Semua demi kebaikan kamu. Saya nolak nikah dengan alasan kalau nikah itu harus sukses dulu. Sekarang ibu saya pergi, nikah enggak, sukses juga enggak. Sukses Anda tidak terlepas dari pengaruh orang tua. Apakah itu benar? Halo teman-teman, buat kalian yang saat ini butuh hiburan, ada referensi film menarik yang cocok untuk mengisi waktu kalian nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul Nikah Yuk. Film ini bercerita tentang trauma akan nikah telat. Diperingatkan, dalam video ini berisi full spoiler ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Nikah Yuk adalah film komedi romantis Indonesia yang disutradarai oleh Ade Darmastria. Film Nikah Yuk terinspirasi dari kisah nyata sang sutradara yang pernah merasa terjebak pada pertanyaan kapan nikah. Dibintangi oleh Marcel Darwin sebagai Arya, Yuki Kato sebagai Lia, Alia Faiza sebagai Nina, Dwi Akraniza Aprilia sebagai Gladys. Film ini menceritakan tentang Arya, seorang pria muda yang tengah berjuang meniti karir sebagai fotografer. Dalam berproses sebagai fotografer, Arya cukup berkembang. Salah satu pencapaiannya, dia berhasil membuat sebuah pameran. Sayangnya, rencana mengejar karir yang tinggi terkendala saat orang tuanya menginginkan Arya untuk menikah muda. Semua bermula saat kedua orang tua Arya menikah di usia yang tak muda lagi. Setiap kali mengantar anaknya ke sekolah, orang tua Arya dianggap kakek dan neneknya. Mempunyai pengalaman buruk tentang nikah telat membuat orang tua Arya meminta Arya agar menikah di usia muda. Namun, Arya tidak ingin didesak dan berkomitmen ingin menikah saat seusia orang tuanya. Karena Arya sedang fokus pada karir fotografernya. Namun sepertinya Arya terusik akan permintaan orang tuanya. Lalu Arya mengajak pacarnya Neina yang sedang meniti karir juga sebagai model. Neina menjawab kalau Arya harus jadi apa yang dia mau karena menurutnya pernikahan adalah seperti bisnis yang harus saling menguntungkan satu sama lain. Saat itu Arya ada pemotretan priwet dan Neina tidak bisa menemani Arya. Di sini Arya bertemu dengan Lia untuk kedua kalinya. Pertama kali mereka bertemu adalah saat di pamerannya Arya. Waktu itu sahabat Lia yang bernama Gladys ngeledekin karyanya Arya. Lia adalah seorang komikus muda, penyuka komik, suka Jepang dan jago gambar. Ternyata Arya dan Lia pernah satu sekolah dan teman waktu kecil. Disinilah mereka baru mengenali masing-masing setelah tidak pernah ketemu bertahun-tahun. Lalu mereka banyak ngobrol dan datang pengamen aneh yang buat mereka bingung tapi cukup menghibur. Lalu mereka pulang. Lia dijemput Gladys dan Gladys terus menggoda Lia dan kepoin tentang Lia dan Arya. Di klub malam, Arya memergoki Neina yang sedang bersama seorang pria dan menanyakannya kepada pacarnya ini. Keesokan harinya, Arya sedang pemotretan di studio. Dan di sini Arya diberitahu oleh teman-temannya tentang kelakuan Neina yang sebenarnya. Salah satu temannya menunjukkan sebuah foto dan Arya bingung. Lalu Arya dikabarkan kalau mamahnya masuk rumah sakit dan Arya segera ke rumah sakit. Di sini Neina datang menemani Arya untuk menguatkannya.
Di sini juga Arya memutuskan hubungannya dengan Neina. Neina pikir ini ada hubungannya dengan ajakan nikah Arya pada saat itu. Lalu Neina memberikan penjelasan kepada Arya. Tapi ternyata tidak hanya itu. Arya menunjukkan foto yang diberikan temannya. Lalu mereka putus. Ini lucu dan agak mencurigakan. Di rumah sakit ada security yang sedang menanyakan orang-orang yang sedang menunggu. Dan dia bercerita tentang keterlambatannya untuk mengabulkan permintaan ibunya tentang menikah dan menyesalinya. Di sana ada Arya yang mendengar juga percakapan security tersebut. Arya juga melihat interaksi mamahnya dengan keponakannya yang membuat Arya kembali kepikiran tentang permintaan orang tuanya untuk menikah. Arya juga sempat patah hati dan memandangi foto-foto mantannya. Malam hari, Arya berkomunikasi dengan Lia dan memberitahu kalau mamanya sedang dirawat. Lia pergi ke rumah sakit untuk menemani Arya yang sedang menjaga mamahnya. Lia juga menguatkan dan menyemangati Arya untuk optimis dan jangan sedih. Lalu, Arya membawa Lia ke ruangan mamahnya. Di sini, ternyata mama dan papanya Arya masih ingat dengan Lia, teman di sekolahnya Arya yang sangat suka menggambar. Di sini mama dan papanya Arya bilang kalau Arya sering cerita tentang Lia yang kenyataannya tidak seperti itu, tapi cukup membuat Arya jadi salah tingkah. Lia diantar pulang oleh Arya dan Lia mengajak Arya untuk jalan-jalan besok. Pagi harinya, Arya sudah tiba di rumah Lia dengan pakaian yang sangat rapi dan malah membuat Lia tertawa dengan kekakuan Arya. Mungkin Arya masih terbawa dengan mantannya yang menuntut Arya untuk selalu rapi. Mereka pergi naik motor dan seru-seruan di jalan. Mereka tiba di sebuah pesta perkawinan yang ternyata tidak mereka kenal. Dan Arya yang membawa kamera dikira adalah fotografer pernikahan ini. Ini hal yang cukup gila tapi seru dan menghibur. Dia bilang kalau dia iri dengan orang yang bisa mengadakan acara pernikahan yang sederhana tapi penuh cinta. Cinta itu rumit, kata Arya. Tapi Lia bilang kalau bisa sederhana ngapain dibuat rumit. Di sini mereka berdebat. Arya bilang cinta itu kayak bisnis. Tapi cinta bukan bisnis, kata Lia. Arya jawab sama aja, harus saling menguntungkan. Dia bilang enggak, cinta itu bukan bisnis. Dan dalam suatu hubungan harus ada yang mengalah. Dan perdebatan mereka berhenti. Arya diam dan cukup merenung dengan perbedaan sudut pandang Lia dan mantan pacarnya. Lalu mereka menghabiskan waktu bersama dengan ikut bermain bola dengan anak-anak kecil. Arya juga berterima kasih pada Lia yang sudah membuat dia kembali tertawa setelah sekian lama. Sampai di rumah ternyata sudah ada Gladys, sahabatnya Lia yang sedang menunggunya. Gladys sebal dengan Lia yang seolah melupakannya karena sedang bersama Arya. Lia juga menceritakan tentang komik yang akan dia buat ini tentang teman masa kecil yang menikah. Gladys bilang jatuh cinta itu klise, tanpa rencana dan tidak bisa ditebak. Suatu hari, Arya mengajak Lia untuk bertemu dan ngobrol-ngobrol. Arya cukup gugup untuk menyampaikan pertanyaannya ini. Dan Arya mengajak Lia untuk menikah. Yang menurut Lia, Arya sedang bercanda. Tapi muka Arya serius. Dan Lia menyadarinya dan memberikan alasannya karena mamahnya yang sedang sakit. Jadi Arya harus segera menikah. Lia gugup dan bingung karena syok dan kepikiran tentang mimpi yang harus Lia gapai. Di sini Arya memberikan pengertian dan membujuk agar Lia mau menikah dengannya. Arya memberikan pernyataan kalau dia bisa mewujudkan mimpi-mimpi Lia. Sambil menggambar, Lia juga memikirkan ajakan Arya. Dan akhirnya mereka menikah.
Arya dan Lia, dan mereka menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Seru-seruan bareng, gila bareng, dan ada perjanjian dalam pernikahan mereka yang tidak boleh dilanggar. Arya juga membuat sebuah aplikasi Nikahyu untuk membantu orang-orang baik yang jomblo maupun yang sudah punya pasangan. Arya dan Lia pergi ke Jepang. Salah satu impian Lia tercapai bersama Arya. Mereka pergi jalan-jalan dan menghabiskan banyak waktu berdua. Lia sangat semangat dan super excited. Sampai mereka ngobrol dan bicara mengenai mimpi. Lia bilang sama Arya, semua orang itu punya dunianya masing-masing. Sama kayak gue, dan sama juga kayak lo. Kita bisa bikin dunia kita berdua, kata Lia. Arya bahagia menikah dengan Lia. Lia bilang, tapi kan pernikahan kita ada syaratnya. Emangnya lo gak cinta sama gue, kata Arya. Cinta itu butuh waktu, kata Lia. Bisa kemarin, sekarang, atau besok. Di Jepang juga ada sahabatnya Lia. Mereka jalan-jalan dan menghabiskan waktu berdua. Di sana, sahabatnya memberikan surat yang mengatakan bahwa komik Lia diterima oleh kedutaan Jepang. Dan Lia sangat senang, salah satu dari mimpinya tercapai lagi. Arya dan Lia menghabiskan waktu berdua dengan foto-foto, jalan-jalan, dan Arya yang sempat tidak percaya diri karena orang lain selalu merendahkan karya-karyanya. Tapi Lia berbeda, Lia tidak pernah merendahkan karya-karyanya. Arya dan Lia sampai di penginapan, dan tiba-tiba karena suasana yang cukup canggung, Lia bilang kalau dia lapar dan Arya pun membelikan makanan untuk Lia. Sepulang dari membeli makanan, tiba-tiba muncul Neina, mantan Arya, dan menyampaikan kalau semua karir, kehidupan, sampai pernikahan semuanya settingan. Dan Neina juga memberikan sebuah alamat dan mengajak Arya untuk balikan. Tapi Arya langsung pergi. Sesampainya di penginapan, Lia bingung dengan perubahan sikap Arya yang berubah jadi diam. Dan Lia juga menyampaikan perihal pengembangan usaha kue ibunya. Namun tiba-tiba Arya dapat kabar kalau mamahnya masuk rumah sakit. Arya dan Lia langsung pulang ke Indonesia dan pergi ke rumah sakit. Arya sangat khawatir dengan keadaan mamahnya. Arya pergi ke alamat yang diberikan oleh mantannya. Di sana Arya bertemu dengan orang-orang yang pernah ketemu dengannya di rumah sakit. Dari mulai security, orang-orang yang dicurhatin sama security, pengamen yang aneh, orang yang mau foto priwet, dan orang-orang yang datang dalam acara pembukaan aplikasi yang dia buat. Di sini Arya tahu kalau semua hidupnya, karir, dan percintaannya disetting oleh orang tuanya. Arya marah dan Arya juga berpikir jika Lia adalah salah satu orang yang disetting. Arya juga marah sama papahnya. Arya juga bilang kalau dia bukan catur yang bisa papahnya mainin seenaknya. Papanya minta maaf dan berjanji untuk tidak ikut campur urusan pribadinya lagi. Arya juga meluapkan amarahnya kepada Lia. Lia yang tidak tahu apa-apa jadi bingung dengan perubahan sikap Arya. Arya juga bilang kalau Lia itu murahan. Lia syok dan marah. Dia bilang, tapi gue gak pernah bohong untuk cinta sama lo. Lalu dia pergi pulang ke rumah ibunya. Arya kembali dekat dengan mantannya. Dan Arya juga kembali ingat dengan kehidupannya yang ternyata selama ini dalam kontrol orang tuanya. Keadaan Mama Arya semakin memburuk. Dia pergi ke rumah sakit. Arya dan teman-temannya juga pergi ke rumah sakit. Mamanya berpesan untuk Lia dan Arya segera berbaikan. Lalu setelah itu mamahnya meninggal. Arya terpuruk dan sangat sedih dengan kepergian mamahnya. Papanya berusaha untuk menenangkan Arya. Arya membaca surat dan memutar video mamahnya. Di situ mamanya meminta maaf karena sudah mengatur kehidupan Arya, yang membuat Arya marah bahkan berimbas pada Lia yang sebenarnya gak tahu apa-apa. Arya juga kembali mengenang kebersamaannya dengan Lia waktu kecil dan saat dewasa. 2 minggu kemudian, Lia dan sahabatnya sedang berada di Jepang.
karena komik Lia yang baru launching. Tapi Lia malah sedih karena ada yang hilang. Sahabatnya juga memberikan saran dan menyemangati Lia untuk kejar Arya lagi. Tiba-tiba Neina, mantannya Arya, datang dan menceritakan tentang komik Lia kepada Arya dan mengikhlaskan Arya. Neina juga bilang kalau Arya harus samperin Lia karena hati Arya sudah buat Lia. Meskipun raganya berada di dekat Neina, Arya datang menghampiri Lia sambil membaca bagian komik Lia dan meminta maaf pada Lia. Dan mereka menjalani kehidupan berumah tangga dan akan memiliki anak sebentar lagi. Mereka senang dan sangat gembira. Ketika Arya sedang membuka sebuah foto album, di sana dia melihat security yang memimpin pemakaman mamahnya. Dan di sini Arya menyadari kalau mamanya tidak meninggal, ini hanya sebuah settingan. Dan film pun berakhir di sini. Untuk ringkasan di film ini memberikan pesan dan makna tersendiri ya. Sang sutradara mengatakan ide cerita ini muncul dari pengalaman sehari-hari yang dialami baik dirinya maupun rekan-rekan sebayanya. Isu pernikahan kerap menjadi momok bagi para dewasa muda. Dia menyebutkan salah satu tujuannya adalah untuk menyentil tanda kutip para orang tua yang kerap memaksa anaknya menikah maupun bagi para pasangan yang enggan melanjutkan hubungan ke jenjang berikutnya meskipun telah menjalin hubungan bertahun-tahun. Terlepas itu semua, film Nikah Yuk dapat menghibur kalian dari awal sampai akhir. Memang kisahnya diangkat dari kehidupan kita sehari-hari, tapi memiliki ending yang enggak pada umumnya, terutama buat penggemar film drama komedi. Film Nikah Yuk juga memberikan pesan moral yang bisa dipetik. Karakter Arya dan Lia ngasih tahu banyak hal untuk bangkit dari keterpurukan dalam kesedihan dan pelajaran hidup. Secara garis besar, film ini punya cerita yang menghibur, terutama buat kalian yang lagi pengen banget untuk nikah. Dan mungkin masih banyak lagi ya pesan dan makna yang bisa kita ambil dari film ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar makna dan pesan apa yang kalian dapat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!